Dunia menawarkan banyak hal kepada seluruh makhluk yang tersebar di atasnya. Hal tersebut diantaranya keindahan. Keindahan itu sendiri terpecah menjadi jutaan partikel dan tersebar di seluruh permukaan bumi. Salah satu partikel itu jatuh di antara Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Namun keindahan tersebut sudah ternodai oleh segelintir makhluk bernama manusia dengan ego dan ketamakannya. Keindahan ini dirusak oleh makhluk yang haus akan pengalaman, namun tidak diimbangi oleh rasa tanggung jawab. Akibat dari semua itu, penghuni asli tempat yang indah ini menjadi terjajah oleh tangan-tangan jahil manusia yang bersifat merusak dan mengubah kehidupan asli tempat ini. Bukan tapak kaki atau goresan-goresan yang menjadi jejak manusia, melainkan sampah dan kotoran yang merusak ekosistem asli tempat ini. Bagi manusia itu sendiri, tempat ini layaknya tempat jual beli nyawa. Karena dengan kesombongan dan ketidaksiapannya, nyawa manusia menjadi sangat murah. Di balik semua itu, masih ada orang-orang yang dengan kesungguhan hatinya rela menghabiskan waktunya untuk menjaga partikel keindahan ini menjadi tetap indah. Bagi mereka, hanya rasa bersyukur yang membuat mereka dengan kesungguhan hatinya tetap menjaga tempat ini menjadi selalu lestari. Sukarelawan, begitu orang-orang menyebutnya. Para manusia sederhana yang dengan kerelaan hatinya selalu menjaga agar keindahan ini selalu tetap indah. Para relawan ini sudah ada sejak pertama kali Gunung Gede Pangrango diresmikan menjadi Taman Nasional, sekitar tahun 80-an. Banyak organisasi relawan yang beroperasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan setiap organisasi relawan tersebut memiliki tugas dan spesialisasi masing-masing. Misalkan dari Montana ini edukasi ke pengunjung, terus dampingi petugas tiap hari gitu kan di sini. Nah ini kerjaan dari teman-teman Montana. Ada lagi di Gunung Putri itu hampir sama gitu kan, edukasi ke pengunjung karena ini jalur wisata yang paling ramai gitu kan. Ada lagi yang sekarang tuh PAL dia lebih ke penghijauan. Dia sama kalau untuk Gede Pangrango juga dia bikin bang pohon dan dia ngerawat, ngebibit dari awal nyampe besar
udah besar mereka bagiin buat penanaman gratis gitu. Ya itu aksi-aksi nyata dari teman-teman. Terus kalau saya di Selabintana, di Pantera itu lebih cenderung ke rescue kebanyakan gitu kan. Ada lagi yang di Bodogol, Eagle, mereka sama edukasi tapi lebih ke pendidikannya. Kalau mereka lebih ke pendidikan, ke penelitian tentang tumbuhan atau flora fauna gitu kan, atau apa gitu. Ya itu. Ada lagi satu lagi Evergreen Maleber. ya, Maleber Sarongge. di Pasir Sarongge itu sama, masih ke mereka ke lingkungan hidup. Nah itulah dari teman-teman ini sebenarnya beda-beda visi misi tapi digabungin jadi ya alhamdulillah tercapai semua gitu kan. Sampai sekarang udah berapa belas tahun ya, sampai sekarang sampai 22 tahunan lebih. Di tengah kesibukan pekerjaan mereka masing-masing, mereka masih sempat meluangkan waktu mereka demi keindahan dan kelestarian alam ini. Nah, teman-teman di sini juga bertahan, bukan nggak ada kerjaan gitu kan. Kita sebenarnya orang-orang kerja, tapi dengan ada ruang waktu kita di sini atau di tempat-tempat yang Kita nggak ada seleksi yo, tapi seleksi alam dengan sendirinya, ya nggak? Karena mereka udah berkeluarga, pas segala macam tuntutannya lebih besar. Tapi kalau misalkan buat pribadi saya di sini gitu kan, tuntutan di luar sama sosial. Kalau saya harus seimbang gitu antara komersial sama sosial. Kepinginnya seperti itu karena dibarengan dengan hobi ini dulu, jadi ngejalaninnya enak. Terkadang di beberapa musibah yang terjadi, mereka ikut disalahkan. Padahal ketidaksiapan pendaki itu sendiri yang menjadi salah satu penyebab musibah itu terjadi. Siapapun manusianya, siapapun pendakinya, kalau dia sudah aman pada dirinya sendiri, dari logistiknya, dari pakaiannya, untuk propertinya, kalau itu dia udah merasa aman, insya Allah naik pun aman. Tujuan orang naik gunung cuma naik dan turun dengan selamat. Terkadang pula dari beberapa aksi mereka justru pihak lain yang mendapat apresiasi. Peran mereka yang tanpa pamrih tertutupi oleh peran relawan bayaran yang dibayar oleh sponsor yang menjadikan sebuah musibah sebagai ajang komersialisasi. Kalau kata misalkan di sini di Montana sendiri, kalau misalkan ada evakuasi segala macam, kita nggak bakal minta imbalan apa, ya kan? Itu mah hanya Tuhan yang tahu, gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kita selalu minta imbalan, bisa diganti bukan volunteer, di situ namanya biro jasa, ya nggak? Saya nggak usah kerja kemana-mana, di sini aja, ya kan seperti itu. Dari mereka kami belajar bahwa ketulusan dan rasa bersyukur adalah modal bagi manusia agar alam ini selalu lestari. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan petik apapun kecuali pengalaman. Dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Bikin apa, Be? Mana kerasa ya? Just Juice kan gopean murah, harus banyak. Bikin apa, Be? Biasa air kencing. Ngapain, Bar? Ngapain? Babe yang buatin gue minum. Oh, Ini salah satu anak yang manja gitu. capek berat? Enggak. Salah lagi. Salah lagi. Oh, enggak. Just 1000 just Kirain beneran, enggak capek. Teh, ngapain teh?